wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita akan membahas kembali mengenai skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai plagiarisme dan strategi mencegah dan mengatasi plagiasi pada Turnitin. Plagiarisme. Apa sih sebenarnya plagiarisme itu? Plagiarisme adalah suatu kegiatan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya sebagai karangan atau pendapat sendiri atau karya sendiri. Jadi, pada prinsipnya bahwa plagiarisme ini adalah suatu tindakan mengambil karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, itulah plagiarisme. Nah, plagiat itu adalah suatu perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber yang jelas dan tepat. Jadi, pada prinsipnya kegiatan plagiarisme ini adalah suatu hal yang sangat dilarang karena mengambil karya milik orang lain diakui sebagai karyanya sendiri, dan ini adalah suatu pelanggaran hak cipta. Jadi tidak diperbolehkan. Bahkan di dalam lingkungan akademik, di sini dikatakan sebagai salah satu pelanggaran berat. Nah, sanksinya sangat berat. Kalau seorang mahasiswa melakukan plagiasi, melakukan plagiat, mengambil karya orang lain tanpa menyebut sumbernya, maka sudah terjadi plagiarisme. Dan di sini sanksinya sangat berat karena sebagai pelanggaran berat. Nah, sanksi bagi pelanggaran berat ini salah satunya yang paling berat adalah dikeluarkan secara permanen sebagai mahasiswa. Nah, itulah pentingnya kenapa jangan sampai melakukan plagiarisme ini. Jangan sampai melakukan plagiat, melakukan plagiasi dari karya orang lain. Nah, itulah kenapa untuk kali ini kita membahas mengenai plagiarisme dan bagaimana cara mencegah dan mengatasi pada mesin atau pada aplikasi Turnitin. Sebenarnya untuk ngecek atau untuk melihat apakah karya itu terjadi plagiarisme atau terjadi plagiat atau tidak, ini ada berbagai aplikasi. Nah, salah satunya adalah Turnitin. Ruang lingkup plagiarisme. Plagiarisme ini ada beberapa macam. Ada plagiarisme kata, ada plagiarisme gagasan, pandangan atau teori dari orang lain dianggap sebagai miliknya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Kemudian bisa juga plagiat dalam fakta, data, informasi yang milik orang lain dan di sini diakui sebagai miliknya sendiri tanpa menyebut sumber dari pihak yang sebenarnya. Kemudian tulisan atau karya ilmiah milik orang lain. Nah, ini tanpa menyebutkan sumbernya yang jelas. Nah, ini sudah termasuk plagiat juga. Kemudian melakukan parafrase. Jadi hanya mengubah pendapat orang lain sedikit-sedikit ya, dari pendapat orang lain diubah kalimatnya sedikit, kemudian tanpa menyebutkan sumber dari mana diperoleh hal-hal tersebut atau tulisan tersebut. Nah, ini lingkup dari plagiarisme. Kemudian tipe-tipe plagiarisme itu apa saja? Plagiarisme kata, yaitu word plagiarism. Nah, ini adalah plagiat terhadap kata-kata yang dimiliki oleh orang lain tanpa menyebutkan dari mana sumbernya. Kemudian plagiarisme sumber atau plagiarisme of source,
ini juga termasuk plagiarisme. Jadi mengambil sumber dari orang lain tetapi tidak menyebutkan sumbernya yang jelas. Kemudian plagiarisme kepengarangan atau plagiarism of authorship. Ini adalah suatu karya miliknya orang lain yang diakui sebagai karyanya sendiri tanpa menyebut sumbernya dari mana. Jadi karya orang lain, tulisan orang lain misalnya, atau karya yang lain ya, itu milik orang lain diakui sebagai karyanya sendiri. Nah, ini salah satu tipe plagiarisme. Kemudian self plagiarism. Nah, ternyata mengutip miliknya sendiri itu kalau persis dan tidak disebutkan sumbernya itu juga termasuk plagiarisme. Jadi self plagiarism. Atau juga bisa terjadi satu tulisan, satu karya ilmiah misalnya diterbitkan pada berbagai penerbit, dipublish pada berbagai jurnal misalnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi satu karangan atau satu karya ilmiah diterbitkan pada berbagai macam atau lebih dari satu jurnal misalnya. Nah, ini adalah termasuk self plagiarism. Atau kita mengutip milik kita sendiri tanpa menyebut sumbernya dari mana. Misalnya saya pernah menulis di sebuah jurnal dengan artikel tertentu, dan kemudian saya mengutip jurnal itu yang tulisan saya sendiri dan tanpa menyebut sumbernya. Ini juga termasuk self plagiarism. Nah, bagaimana strategi untuk mencegah dan mengatasi plagiasi pada Turnitin? Tadi sudah saya kemukakan bahwa untuk mencegah plagiarisme, maka di sini ada suatu aplikasi yang bisa untuk mendeteksi supaya tulisannya itu tidak ada atau tidak banyak kemiripan dengan orang lain atau terdeteksi plagiasi. Di sini ada berbagai aplikasi. Salah satunya adalah Turnitin. Yang akan kita bicarakan berikut adalah aplikasi Turnitin. Dan mengapa perlu mencegah dan mengatasi plagiasi pada Turnitin ini? Karena kita ketahui bahwa plagiarisme, tindakan plagiasi itu adalah suatu pelanggaran berat, karena bisa dikatakan itu mencuri karyanya orang lain tanpa menyebut sumber, berarti di sini mencuri karyanya orang lain. Jadi termasuk pelanggaran berat, dan di bidang akademik, nah di sini bisa mendapatkan sanksi yang sangat berat, bisa dikeluarkan secara permanen dari sebagai seorang mahasiswa. Nah, sayang sekali kan kalau kita sudah kuliah berlama-lama, sudah sekian tahun kita belajar, dan ternyata pada akhir di ujung perkuliahan ketika membuat skripsi misalnya atau tesis atau disertasi, dan ternyata mengambil karya orang lain, dan ini kemudian terdeteksi dan kemudian ketahuan, dan ternyata kemudian dikenai sanksi, dikeluarkan sebagai mahasiswa. Nah, ini sangat luar biasa, sedih sekali kan. Jadi supaya tidak terjadi demikian, sekarang banyak aplikasi yang bisa untuk ngecek apakah tulisan kita itu ada plagiasi atau tidak, supaya kita bisa mencegah dan mengatasinya. Kalau memang ada plagiasi di situ, kita sudah bisa mengatasinya dengan mengubah supaya jangan sampai kemudian tulisan ini keluar dan ternyata masih banyak hal-hal kesamaan plagiasi dari orang lain. Nah, ini jangan sampai. Jadi kalau kita mengutip ya harus jujur. Kejujuran ilmiah yang sangat luar biasa, karena kita mengutip, banyak kutipan itu bagus, sangat bagus. Itu menunjukkan bahwa kita banyak baca. Jadi jangan khawatir, kalau mengutip ya tunjukkan sumbernya yang jelas. Nah, itu untuk mencegah terjadi plagiasi. Nah, di dalam aplikasi Turnitin juga sangat penting digunakan tadi untuk melihat apakah tulisan kita masih banyak kesamaan dengan tulisan-tulisan orang lain. Dan kalau terjadi hal itu, maka bisa dicegah atau bisa diatasi.
Nah, bagaimana strategi mencegah terlalu banyak plagiasi dalam Turnitin ini? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bisa dengan kutipan diberi tanda petik. Dan tadi bahwa kalau kutipan tentu harus disebutkan secara jelas. Kutipan dari mana? Sumbernya mana? Nah, itu adalah kejujuran ilmiah. Karena jangan sampai kita ketahuan bahwa plagiasi tanpa menyebut sumber yang jelas. Jadi kalau mengutip harus diberikan tanda petik supaya tidak terdeteksi sebagai plagiarisme, tetapi juga harus diberikan sumber yang jelas. Kemudian yang kedua, dibuat kutipan tidak langsung. Jadi kalau kita mengutip tulisan seseorang, misalnya satu alinea, kalimatnya diubah. Misalnya tadinya kalimat pasif diubah menjadi kalimat aktif. Itu bisa juga dilakukan. Dan tentu saja tadi tetap harus menyebut sumbernya kalau kita mengutip. Kemudian, nah itu tadi untuk mencegah ya, mencegah plagiasi pada mesin Turnitin supaya tidak terdeteksi oleh mesin Turnitin bahwa kita melakukan plagiasi. Tadi ya caranya. Kemudian bagaimana mengatasi plagiasi? Tadi mencegah, sekarang mengatasi. Jadi kalau sudah terjadi, misalnya mahasiswa sudah membuat skripsi, sudah bimbingan, dan ternyata kemudian setelah selesai bimbingan dan kemudian dicek pada aplikasi Turnitin, ternyata ada banyak hal, misalnya 45% atau bahkan 50 lebih kesamaan dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini bisa saja terjadi. Jadi bisa lebih dari 50% gitu. Nah, ini bisa diturunkan nanti. Nah, bagaimana mengatasi hal ini supaya kesamaannya tadi menjadi turun? Maksimal berapa? Misalnya ada yang menentukan maksimalnya 25%, ada yang 22%, ada juga yang 30%. Nah, itu tergantung universitas masing-masing. Nah, misalnya maksimal 25%. Nah, sementara setelah dicek pada aplikasi Turnitin, ternyata ada kesamaan sekitar 52%. Nah, 52%. Nah, ini kita lihat. Nah, kita catat semua source, jadi sumbernya yang mendominasi dan kemudian direvisi yang mendominasi tadi. Misalnya kesamaannya ada yang 40%, jadi 52% tadi di split, jadi disusun, ada yang 40%, ada yang 1%, ada yang 2% misalnya. Nah, ini diambil dulu yang paling besar. Nah, yang paling besar kesamaannya, nah ini yang fokus di situ dulu, fokus diubah pada kesamaan yang terbesar terlebih dahulu. Nanti yang kecil-kecil menyusul kalau yang besar sudah, supaya ini mempercepat proses untuk mengatasi pada mesin Turnitin tadi. Jadi kalau ada kesamaan besar seperti itu, maka harus diubah, itu wajib diubah. Karena kalau tidak diubah nanti akan terdeteksi sebagai plagiat. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu dengan parafrase. Parafrase itu ada kata demi kata, ada juga yang kalimat. Nah, ini kita bisa mengubah. Misalnya kalau kata demi kata, kata misalnya konsumen, nah itu dicari sinonimnya supaya tidak terdeteksi sebagai plagiasi. Misalnya konsumen diganti menjadi pelanggan, misalnya seperti itu. Jadi cari saja sinonimnya, sinonim kata-kata tersebut supaya tidak terdeteksi sebagai plagiasi. Kemudian parafrase kalimat, kalimat atau alinea, ya ini misalnya satu alinea itu ternyata terdeteksi merah ya, jadi nanti ada tanda merah kalau terdeteksi itu sebagai kesamaan dengan tulisan lain. Nah, kalau ada parafrase, kalau ada kalimat yang sama seperti ini, maka bisa dilakukan parafrase, jadi mengubah kalimat tersebut. Misalnya yang tadinya kalimat pasif, nah diubah menjadi kalimat aktif. Dan tentu saja setelah diubah kalimatnya, kemudian diberi sumbernya dari mana, kemudian diberi tanda kutip, tanda petik ya, tanda petik. Nah,
itu bahwa ini adalah kutipan. Jadi diubah dulu kalimatnya, setelah itu jadi diolah. Jadi misalnya ngutip langsung itu pasti akan merah. Nah, itu diubah kalimatnya supaya menjadi kutipan tidak langsung dan diubahlah kalimat tersebut ya. Jadi nanti akan tidak terdeteksi, akan berkurang. Yang tadinya misalnya 52 nanti akan berkurang yang banyak-banyak dulu. Pokoknya fokusnya mengubah yang banyak dulu. Kemudian itu tadi ya yang bisa saya kemukakan mengenai bagaimana mencegah dan mengatasi plagiasi pada Turnitin. Jadi bisa, jadi yang tadinya misalnya 52 nanti dicari kesamaan-kesamaan yang terbesar dulu, kemudian diubah dan baru yang kecil-kecil, dan nanti bisa mencapai maksimal misalnya 25% atau yang maksimal 22% juga bisa dilakukan hal semacam itu. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai plagiarisme dan bagaimana mencegah dan mengatasi terdeteksi plagiarisme pada aplikasi Turnitin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan juga loncengnya supaya selalu mendapat update video-video terbaru saya. Dan jangan lupa pula like, komen, dan share kepada banyak orang supaya video-video ini bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.